Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, melanjutkan video kemarin ya yang tentang Park Hang Seo itu yang ingin melatih Malaysia dan rela meletakkan jabatan dia sebagai pelatih Vietnam, dan itu membuat saya shock, membuat saya terkejut gitu, kok tiba-tiba ada berita kayak gini gitu. Padahal waktu itu sebenarnya terutama setelah Park Hang Seo meninggalkan Vietnam, itu digadang-gadang katanya mau menggantikan Sintayong guys, sempat mau masuk ke Indonesia, tapi banyak berita berkeliaran katanya Park Hang Seo nggak mau ngelatih Indonesia gitu kan, dia sebut menolak lah gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada clash juga kan dengan Sintayong. Nah, untuk lebih jauh saya ingin melihat versi lengkapnya yang ternyata ada di Bola Itu Live. Judulnya adalah Datuk Hamidin sifatkan Kim Panggon tepat, tolak tepi Park Hang Seo. Bola Itu Live. Oke, kita langsung lihat sama-sama guys. Ketika ini Kim Panggun ada terbaik. Kalau kita ambil Mourinho pun mungkin tak boleh dapat. Mourinho dia kata dia tak boleh develop team player macam ni. Iya, betul. Jadi Datuk, salah satu perkara yang sangat bermain di fikiran penyokong adalah impact Kim Panggon terhadap skuad kebangsaan kita. Dalam tempoh masa yang singkat, dia meneruskan perjuangan jurulatih-jurulatih sebelum ini. Betul. Dan membawa kita ke satu tahap yang lebih tinggi yang boleh kita nampak dari segi keputusan di atas padang menentang pasukan-pasukan besar, kelayakan ke Piala Asia, pada waktu yang sama ranking kita juga yang semakin bertambah baik. Poinnya banyak banget saya nak tanya Datuk sikit tentang didapatkan oleh proses Kim Panggon. pelantikan Kim Panggon ni, kerana kalau saya dan Faiz nak jujur, ketika pelantikan itu diumumkan, sememangnya saya dan Faiz sendiri pun Protes. Mungkin Datuk saya pun tengoklah video kami. Kami pada waktu itu seolah-olah tidak faham logik di sebalik sama itu. Sama guys. Dalam pemikiran kami, aku juga, pada waktu itu kami orang? masih lagi sangat meminati perjuangan Tan Cheng Ho, dan pada waktu yang sama kami juga melihat Kim Panggon ini sebagai jurulatih yang dah hampir 4-5 tahun tidak melatih. Dia menjadi posisi technical director di Korean FA. Karena memang pada saat itu guys ya, banyak opini-opini dari masyarakat pecinta sepak bola Malaysia itu, kalau ngambil dari luar itu kan mereka nggak tahu kultur sepak bola Malaysia, mereka nggak tahu pemain-pemain Malaysia seperti apa. Nah, ini sebenarnya menjadi banyak juga sebenarnya pertentangan pada saat itu guys, Kim Panggon. Terus menurut aku, ini siapa gitu kan, opa-opa siapa ini, nggak kenal aku. Dan memang ternyata dia membuktikan di beberapa pertandingan ya. Ini mungkin hal yang tidak bisa kita lihat dari proses pelantikan Kim Panggon ini guys. Kita nggak bisa lihat dari luarnya aja gitu guys. Mungkin dari perspektif Datuk Hamidin, anda boleh menceritakan sedikit proses pelantikan, kerana realitinya dalam tempoh masa singkat selepas pelantikannya, apa yang kita nampak hanyalah positif. Datuk boleh cerita bagaimana datangnya proses untuk memilih Kim Panggon itu sebagai calon untuk memacu bola sepak kita ke hadapan? Kim Panggun ni proses yang kita buat ni sebenarnya saya telah mungkin ni rahsia lah, tapi saya bagi ni untuk kebaikan lah. Ini rahsia ni guys. Selepas kita gagal dekat UAE, tak masuk direct slot macam ni, saya sendiri dengan maybe one or two hanya semua dah start interview. Untuk saya punya ni, untuk prepare. Saya ni always to prepare, dan I always nak adakan few option. Saya tahu satu hari Tan Cheng Ho akan pergi, coach ni saya pergi. Jadi saya gerak cepat ya. Dan ketika tu antara nama-nama besar yang interview masa pada selepas bulan Mac tu yang saya dah interview beberapa kali adalah Kim Panggun. Kim Panggun, kalau you tahu tim yang saya pergi ke Saudi masa tu, Al Hilal Long Pyongyang, Al Hilal punya coach, club tu dia runners up Champions League, few Korea dengan Japan, dan lepas tu Iran, Australia, dan juga coach Park Seng Ho. Okay. Untuk pengetahuan you, Park Seng Ho masa tu dah nak datang. Dia saya bagi ni pada rancangan ni lah. Memang patut dia nak datang, dan dia dah interview dengan saya. Pada waktu tu dia masih lagi bersama Vietnam. Dia Vietnam dan dia sakut pecah kontrak untuk datang, dan dia bersetuju nak datang, dan dia minat nak melatih pemain-pemain natural dengan Malaysia ni, kerana Malaysia ni ada size, ada kualiti, dia suka dengan Corbin, Sumareh, dimension semua. Dia if you meeting. Dan dia willing to pecah kontrak dengan masa tu, ketika tu. Padahal dia menang dengan kita tu. Betul. Dia memang teringin dengan Malaysia semua. Tapi few saya tak pernah beritahu, saya punya all official semua suka dia, saya tak suka.
Saya seorang semua tak minat. Kerana saya tengok ada satu occasion dia pijak kaki, bench dia pun macam terlampau. I tengok dia, I tahulah dia ni satu coach yang ada suka provokasi. Ya. Dia ni too much bagi saya. I don't like dengan apa semua. Ada betul. Benda tu stop setakat tu. Saya ada interview. Dato' Hamidin nggak suka guys tiba-tiba karakter kayak gitu, nggak suka dia. Dia lebih suka yang tiba-tiba yang kalem, yang relax kayak Kim Pan-gon ya. Saya just untuk I punya knowledge. Ya. Bukan apa semua. Jadi after that Tan Choo carry on lah. After dah jadi dekat Singapura dengan semua kan, semua peminat suara-suara letak jawatan dengan skor, saya kata tak apa. This a time saya akan pilih. Selepas dengan apa semua saya kata dengan dia. Jadi interview saya dengan ni semua berdasarkan beberapa fakta. Saya mempunyai technical director daripada Australia, Japan, Iran, Saudi yang bersama saya dan presiden. Wow. Dan Mr. Chung dengan technical dia semua antara mencalonkan ada few, bukan hanya Kim Pan-gun, dia ada bagi 2-3 nama, termasuk Iran, Japan, Australia, Iran, dan termasuk Batistuta dan banyak lagi daripada luar, daripada Serbia dengan ni semua. Apabila tempoh dalam keadaan yang tegang masa tu, seminggu 2 minggu interview few time ni semua, saya comeback dengan Kim Pan-gun. The first saya interview dia dah siap semua tahu. First saya dah interview dia pada awal lama, dan kali kedua ni pun very important. Bila saya tanya dengan dia siapa pemain ni, dia tahu Syafawi Rashid ni datang daripada Terengganu, dia semua tahu. Wow. Dia tahu JDT punya pemain ramai, dia tahu detail. Very well prepared. Dan wow. Berarti mungkin dia ini udah memperhatikan Harimau Malaya atau sepak bola Malaysia jauh sebelum interview itu guys ya. Jadi istilahnya seperti gayung bersambut gitu guys ya. Ada mungkin pemain-pemain yang dia minati seperti Syafawi Rashid pada saat itu guys ya. Dia adalah salah satu rising star, dan ini nggak luput dari pengamatan Kim Pan-gon. Dan mungkin adanya chemistry itu yang akhirnya memilih Dato' Hamidin memilih beliau guys. bukan orang beritahu dia memang dia kata dia buat kajian sendiri dan dia ready untuk ni semua. That mula-mula impressive saya. Tapi saya banyak ada soalan few time interview dia dan juga yang lain. Tapi yang betul-betul bila semua banyak Serbianya coach, Bosnia dengan apa semua ada. Dan saya mendapat advice banyak yang minat. Faiz dah halfway saya masuk, saya mungkin akan ambil Serbia atau Bosnia, ex players big player, atau Batistuta, Maradona yang main dengan dia. Dan daripada advice daripada 2-3 technical director, dia mengatakan, Datuk, your team quantity plus you tak, quality kurang. Dia kata, you mesti cari coach yang tahu pasal di negara you dan dia tahu pasal Asia punya musuh you, ASEAN, Thailand. That trigger me. I kata dengan dia, dan I'm meeting dengan all the president coaches dengan apa semua ni, dengan top people daripada ni, dan dia app maker dan mengatakan better you take from the Asian and you dapat ni because you go step by step. Itu terjadi ni. Ni I bocor sikit rahsia lah dengan apa semua dengan ni. Then I cut semua Europe punya semua dengan Amerika Latin. Okay. After that I zero in Australia, Iran, Japan, Korea. Ada few coaches semua yang calon semua. Dengan Saudi ada satu. Jadi bila kat situ that I dah zero in kat situ lah. Interview I tapis 3 lagi, tinggal dengan tu semua, tinggal 4, dan I bawa pada komiti dengan apa semua, follow through, dan kita dapat Kim Pan-gun. Wow. Tapi kena ingat Faiz saya kata dalam situ, dan saya pun berdoa dengan Tuhan semua. Saya cakap saya dapat pilih yang terbaik, FM dapat pilih terbaik KONI untuk bola sepak. Hanya Tuhan sajalah yang tahu lepas tu. Jadi you ambil Mancini ke apa semua, you pun tak tahu. Betul. Tapi saya tahu ketika itu, kalau kita tengok result ni semua, saya rasa ketika ini Kim Pan-gun ada terbaik. Kalau kita ambil Mourinho pun mungkin tak boleh dapat. Mourinho dia kata dia tak boleh develop team player macam ni. Betul. Sampai masa kita pun terpaksa replace Kim Pan-gun. Betul? Because mungkin sampai menu dia dah habis, kita akan tukar dengan semua. Proses yang sama akan berulang. Dan kita kena berani dan tahu. Tapi bukan berani saja Faiz, kita kena ada knowledge benda ni. Betul. Dengan ni, dan ada connection. Jadi benda ni. Jadi the 2-4 years ni, that's a good time. Hope Kim Pan-gun akan bring Malaysian football maximum yang boleh. Mantap. So that yang terjadi. Dengan terjadi semua. Tapi ada lagi yang more dengan technical, dengan lain-lain semua. Mengapa kita pilih Kim Pan-gun? Tapi saya ambil tadi tu pun ada few saya dah buka tadi dengan Kish. Oke guys, ini obrolan yang sangat menarik ya. Kita bisa mengetahui akhirnya di sebalik perekrutan seorang Kim Pan-gon itu ternyata ada orang-orang penting ya di persepak bolaan dunia lah, bisa saya bilang. Ada coaches yang dari berbagai daerah, berbagai negara. Ada juga pilihan-pilihan dari Europe juga gitu kan, bukan hanya Asia gitu. Dan
Ternyata nggak semudah itu ya, nggak asal nunjuk aja aku suka si ini, enggak gitu guys. Ternyata prosesnya memang melalui rapat juga, melalui diskusi dengan pakar-pakar sepak bola ya guys. Ternyata emang benar-benar nggak sembarangan gitu guys, nggak sembarangan ya. Ini harus melalui kajian dan interview juga, perbincangan langsung dengan orang terkait gitu kan. Bahkan menariknya di sini Park Hang Seo udah siap guys ya. Istilahnya kalau dia hari itu langsung jadi angkat koper, dia mungkin langsung ke Malaysia gitu guys, langsung berangkat gitu. Tapi di awal-awal Dato' Hamidin udah menolak ya. Dan memang nggak selamanya juga nanti Kim Pan-gon akan terus menukangi Malaysia guys ya. Pada saatnya mungkin nanti dia juga diganti gitu. Tapi mungkin memang beberapa tahun ke belakang sampai beberapa tahun ke depan ini beliau adalah orang yang tepat. Dengan pemain-pemain Malaysia yang ada, dengan iklim sepak bola yang ada, dengan pemahaman dia tentang sepak bola Malaysia, dia pada saat ini orang yang paling tepat. Ya bisa dibilang jodoh ya guys. Jodoh ini bisa kayak gini guys. Pelatihnya siapa, ketemu dengan pemainnya siapa, ketemu dengan ketua FIM-nya siapa, mereka berjodoh gitu. Kim Pan-gon mungkin jika tidak ada sosok-sosok pemain seperti Arif Aiman, Faisal Halim, dan yang lain-lain gitu kan, mungkin juga tidak akan sesukses ini juga. Kesan pertama yang sebenarnya saya dapatkan dari seorang Kim Pan-gon itu guys ya, ketika awal-awal banget dia itu bawa satu tim, dia itu datang ke stadion, dia coba langsung menganalisa pemain-pemain dari Malaysia gitu guys. Nah ini menurut aku, wah sampai sebegininya ini pelatih gitu guys. Dan memang ternyata itu adalah cara kerja dia ya. Dia ingin melihat langsung pemain di lapangan, dia mencari langsung pemain yang sesuai dengan strategi dan karakter bermain dia, karakter permainan dia gitu guys. Dan menurut aku itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Kim Pan-gon dan juga tim yang dia miliki saat ini guys. Dan oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.